nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhiyalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Kita banyak bersyukur dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dan tidak memperpanjang waktu. Salawat dan salam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, maka izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dan juga ada pertanyaan dari saudara kita. Nanti akan saya bacakan dan saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basarum tangtasirun. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut diambil dari surat Ar-Rum ayat surat 30 ayat 20, dan ada beberapa pertanyaan dari saudara kita yang mengatakan bahwa apakah ada dalil-dalil bahwasanya dan lengkapnya saya bacakan seperti ini. Pak, apakah ada penjelasan misalnya berupa dalil bahwa batang tubuh manusia ini memang terdiri dari 4 anasir hingga berpotensi pada hawa nafsu dunia setan. Kemudian ada saran juga dari Bapak ini mengatakan masalah kalau bisa backgroundnya jangan sampai mengganggu penjelasan materinya. Terima kasih untuk sarannya, saya terima karena memang mungkin ada kekurangan. Kemudian kita akan langsung kepada ayat yang dimaksud, bahwasanya salah satu dari jawaban untuk saudara kita yang menanyakan tadi, maka di surat Rum mengatakan bahwa manusia pertama itu memang diciptakan daripada turab, itu asal daripada tanah atau debu sebenarnya bahasanya. Tapi karena debu memang itu asli dari tanah dan sebagai bahan daripada, seperti ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diambil dari tanah. Kemudian sebagaimana ayat dikatakan bahwasanya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Setelah dia berkembang biak, karena terjadinya adanya pertemuan antara Siti Hawa dengan Adam itu sendiri, maka berkembang biak, terjadilah manusia-manusia sampai sekarang. Ini mempunyai fungsi atau perubahan daripada peristiwa atau perubahan daripada keturunan Adam melalui proses-proses, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah juga disebutkan alam yakun nutfatin mim mani yumna, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Dan kemudian ayat 37, summa kana alaqatan fa khalaqa fa samba, kemudian mani itu menjadi suatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Kemudian ayat berikutnya faja'ala minhus zuwajainis zakara yakarro wal unsa, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam surat Al-Qiyamah tersebut terdiri dari ada 4 tahapan, yaitu yang disebut kita dari air mani, kemudian atau nutfah, kemudian tahapan dari amsa atau percampuran antara laki-laki dan perempuan, kemudian alaqah di dalam surat Al-Insan juga demikian, dari segumpal darah. Kemudian juga di
Di dalam surat Al-Insan disebutkan bahwasanya inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiro. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah atau larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kejadian daripada manusia pertama. Kemudian perlu diterangkan bahwasanya dari benda mati maka dapatlah dia hidup. Dari tanah yang mati, benda yang tidak bergerak, karena penciptaan pertama sekali adalah manusia. Dari benda yang mati kepada yang hidup, artinya ada intervensi daripada Tuhan, intervensi atau campur tangan daripada Tuhan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kejadian memang awalnya adalah dari tanah. Kemudian setelah berpasangan antara Adam dengan Siti Hawa, muncullah manusia-manusia atau berkembang biak hingga saat ini. Tapi perlu juga diketahui bahwa di dalam surat At-Tariq mengatakan bahwa fanzuril insanu mimma khuliq. Allah bertanya kepada kita bahwasanya di surat At-Tariq ini mengatakan hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Jadi belum kita bertanya, Allah sudah menanyakan kepada kita agar kita berpikir, agar kita dapat menemukan bahwasanya sesungguhnya dengan akal fikir kita yang diberi oleh Allah ketika summa sawahum wa nakafihi miruh, maka kita dapat membuat suatu kesimpulan. Dan boleh jadi itu adalah suatu pendapat, tetapi hal ini bukanlah pendapat karena ini adalah wahyu yang diturunkan melalui Muhammad Rasulullah SAW. Tentang pertanyaan daripada 4 anasir ini adalah asal kata dari anasir itu sendiri adalah anna itu aku, sir itu rahasia. Rahasia siapa? Rahasia aku. Artinya ketika Tuhan membuat suatu proses kejadian manusia ini, tentu ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita ketahui, namun sebagai itu adalah rahasiaku. Kemudian apakah yang sudah jelas itu adalah wahyu-wahyu atau yang diturunkan melalui Nabi Muhammad kepada kita ini sudah jelas. Jadi artinya yang dapat menunjang daripada adanya manusia ini mempunyai sifat anasir, 4 anasir, karena dilihat dari proses kejadiannya. Di surat Al-Insan tadi juga sudah disebutkan, tentu kita tidak lepas daripada pola pikir kita, karena sesungguhnya orang beragama ini adalah orang yang berakal. Dengan membaca ayat-ayat tadi, maka kita dapat berakal. Antara percampuran dengan laki-laki dan perempuan itu adalah berupa sejenis saripati. Saripati itu adalah makanan yang kita makan kesehariannya, kemudian adanya perhubungan antara suami dan istri itu membuahkan sebuah pertemuan antara sel sperma dengan ovum di dalam rahim yang kuat dan terjaga, karena di situ Allah memeliharanya. Tangan Allah menjaganya. Jadi dengan hal ini kita patut bersyukur bahwa ketika 9 bulan 10 hari dia terjaga di dalam rahim ibunya. Nah, ini menandakan bahwa kebesaran yang salah satu dari penciptaan manusia itu adalah demikian. Hal ini kita dapat berpikir bahwasanya pertanyaan Allah, hendaklah kamu manusia ini memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Kemudian sabda Nabi SAW mengatakan bahwa ada aduika nafsu kalati baina jambaika. Nah, ini sebuah hadis yang artinya bahwasanya musuh yang paling perlu kamu lawan ialah musuh yang ada pada tubuhmu, yakni sebangsa hawa nafsu dunia setan. Ini menunjukkan kepada daripada sifat-sifat yang di dalamnya
termaktub di dalam sifat 4 anasir, karena kita mengetahui bahwa yang dimakan kita itu adalah dari tanah, kemudian dia tumbuh-tumbuhan, tentu ada campur daripada 4 anasir tersebut. Oleh karena itu 4 anasir menjadi suatu pedoman kepada kita bahwasanya di dalam kita mengkaji atau rahasia proses daripada manusia ini wajib kita ketahui. Sebagaimana dalam hadisnya, man arafa nafsahu wa ma arafa nafsa rabbahu, bahwa sesungguhnya barang siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Tapi ini tidak terkait dengan kita mengkaji kepada Tuhan, tapi intinya bahwa kejadian manusia memang terdiri dari 4 unsur. Dalam sifat kimia biologisnya kita ketahui bersama ini adalah merupakan petunjuk, kemudian untuk dapat kita menjadikan perbandingan atau pertimbangan bagaimana kita menuju kepada keimanan yang benar. Karena sesungguhnya kalau kita beriman kepada Allah tentu dengan ilmunya. Carilah ilmu sampai ke dari Buayan sampai ke Tiang Lahat. Sesungguhnya mencari ilmu itu kalau dalam bahasanya itu amat jauh. Dari Buayan ke Tiang Lahat. Artinya sampai mati. Jadi sebenarnya kita mencari ilmu ini, ilmu itu artinya itu bahasa Arab, artinya kita bahasa Indonesia tahu. Jadi yang tahu itu bukannya mata kita, yang tahu bukannya daripada pandangan kita, tapi yang tahu itu adalah ruh kita. Atau makanya kita sebutkan bahwa dia itu ilmu. Ilmu itu artinya yang tahu. Mana yang tahu? Tentu ruh kita lebih tahu duluan daripada fisik kita. Kita berbuat sesuatu karena memang kita tahu. Dan itu dikaitkan dengan bagaimana kita tahu, karena bagaimanapun juga yang tahu tadi mengatakan yas'alunaka anir ruh. Bahwa sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanku. Ruh itu urusanku. Bagaimana kita mau mengatakan kita diurus oleh Tuhan kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka sebenarnya kita arahkan bahwa jika kita memang ingin diurus oleh Tuhan, tentu ada tempat mengurusnya. Bagaimana kita hendak mengurusnya kalau kita tidak tahu tempat untuk mengurusnya? Tentulah kita menjadi orang yang lalai atau orang yang tidak berilmu. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan kita ini orang berilmu kalau kita tidak tahu yang nama daripada ilmu itu sendiri? Man abda al asma dulma mana faqad kafaro. Barang siapa yang menyebut nama tidak tahu yang punya nama, sesungguhnya kafaro, kafir. Jadi yang tidak menyebut nama tadi seperti ilmu tadi. Kalau kita menyebut ilmu tapi tidak tahu yang punya nama tersebut, bagaimana? Tentu kita tidak akan sampai kepada yang punya nama itu. Begitu juga dengan yang lainnya, apakah itu ilmu, apakah itu iman, maka sungguhnya merujuk kepada hadis tersebut, kewajiban kita untuk mencari, mengucap nama, bertemu dengan yang punya nama. Kita salah satunya adalah ilmu. Ilmu itu kita sudah tahu. Sekarang ilmu adalah yang tahu. Yang tahu itulah bahwasanya yang tahu itu adalah yang ada di dalam dada kita. Jadi kita fair, kita mengetahui bahwa punya nama, tahu yang punya nama. Kita mengucap nama, tahu yang punya nama. Sehingga kita bisa sampai kepada yang diniatkan dalam hati. Kemudian pengetahuan bagaimana sesungguhnya musuh yang kamu perlu lawan adalah sebangsa hawa nafsu, dunia setan. Jadi kita mengetahui juga harus bahwasanya hawa nafsu, hawanya hawa nafsu, dunianya dunia setan. Di mana letaknya tersebut? Di mana yang dikatakan hawa nafsu, dunia setan itu
Itulah yang menjadi pertimbangan bahwa sifat manusia itu yang dari 4 anasir tadi, wujud ataupun terlihat daripada sifatnya atau karakternya. Mungkin kalau kita menyebut salah satu unsur misalnya dari air itu selalu mempunyai sifat dari ketinggian mencari yang rendah. Setelah rendah maka kita akan ingin semua dikuasainya. Apakah ada di dalam sifat manusia ini, diri kita ini? Tentu ada. Yaitu kita sebagai manusia selalu sifatnya ingin menguasai. Nah, ini adalah salah satu daripada sifat daripada anasir tersebut. Kemudian sifat api, apakah ada? Sifat api kita tahu bahwa semua akan dimakannya dengan amarah. Apakah ada pada diri kita manusia ini? Tentulah ada. Apa? Sebangsa. Karena dia api telah masuk ke dalam darah kita. Api ini masuk ke dalam darah sehingga dia menjadi pemarah. Nah, ini salah satu daripada sifat anasir yang 4. Berarti sudah 2. Kemudian sifat-sifat yang lain seperti angin juga, bahwa sifat angin ini selalu ingin mendahului. Sifat angin ingin kencang atau lebih kencang. Anggaplah saling mendahului, jadi bertubrukan. Apakah ada di dalam diri manusia itu? Tentu ada. Yaitu sifat daripada angin adalah pantang kelintasan. Apakah pantang kelintasan itu ada pada diri kita? Ada. Kita tidak mau didahului oleh orang lain. Coba misalkan kita naik kereta, kemudian ada yang kereta itu kalau bahasa Indonesia ya motor atau mobil. Kalau kita mau melewati atau memotong, tentu kita marah, sehingga saling potong memotong. Salah satu daripada sifat angin pada diri kita itu adalah ya seperti itu. Sampai di situ yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita hanya minta berlindung kepada Allah dan Rasul-Nya saja, minta ampunan serta tobat dan bimbingannya. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia ini, bahwasanya kita untuk mencapai daripada ibadah kita adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu sebenarnya takut kepada Allah. Kemudian jangan kamu mati sebelum kamu berserah diri atau muslim. Nah, ini sebagai pedoman kita dan sebagai bahan pertimbangan bagi kita, karena orang takwa itu mendapat petunjuk, orang sabar serta Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.